Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan membahas dan mempresentasikan materi dari Pak Arisman dalam pelatihan Latsar BMKG Angkatan 12 tahun 2020 dengan judul Analisis Dampak Penerapan Akuntabilitas. Adapun yang akan dibahas dalam pembahasan analisis dampak tidak diterapkannya akuntabilitas di unit kerja meliputi yang pertama masalah, kemudian tahap kegiatan, kemudian output yang dikeluarkan, kemudian aspek pelanggaran, dampak negatif dan positif, dan solusi. Contoh masalah yang pertama yaitu penggunaan sumber daya milik negara yang tidak optimal dengan output kendaraan dinas yang meliputi peminjaman kendaraan dinas dan ketersediaannya. Kemudian aspek akuntabilitas yang dilanggar adalah integritas, tanggung jawab, kepemimpinan, dan profesionalisme. Dampak negatif dari tidak diterapkannya akuntabilitas ini adalah yang pertama, pemakaian kendaraan dinas sebagai fasilitas kantor menjadi terhambat. Kemudian yang kedua, kegiatan lapangan yang harusnya menggunakan fasilitas kendaraan dinas kantor digantikan menjadi menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas tidak memadai dan mencukupi. Dampak positif dari penerapan akuntabilitas ini adalah terciptanya kesadaran diri bahwa fasilitas kantor merupakan milik bersama tanpa membedakan status jabatan dan golongan. Kemudian solusi-solusi yang bisa diberikan atas diterapkannya akuntabilitas ini adalah yang pertama, memberi masukan pada kotak suara yang disediakan, kemudian melakukan rapat ulang tentang aturan fasilitas kantor, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab serta rasa keadilan sesama pegawai kantor. Contoh masalah lainnya dari penerapan akuntabilitas adalah diseminasi informasi iklim dengan output informasi iklim berupa visual. Dengan tahapan kejadian yaitu tidak maksimalnya pembuatan konten diseminasi iklim yang dilakukan melalui penyebaran informasi menggunakan media sosial. Aspek akuntabilitas yang dilanggar di sini adalah integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Dampak negatif akibat tidak diterapkannya akuntabilitas adalah tampilan produk yang disampaikan melalui media sosial terlihat tidak menarik. Kemudian jika penerapan akuntabilitas ini dijalankan, maka menimbulkan dampak positif, yaitu berupa masyarakat menjadi tertarik dan antusias mengikuti perkembangan informasi-informasi selanjutnya. Solusi untuk menerapkan akuntabilitas ini adalah perlunya kesadaran pegawai yang membuat konten visual sehingga informasi melalui media sosial dapat maksimal. Masalah lainnya yaitu birokrasi permintaan data dengan contoh kasus pada saat masyarakat atau mahasiswa meminta data kepada UPT atau stasiun BMKG, terjadi birokrasi yang sangat lama dan tak jarang data yang diminta juga tidak lengkap. Aspek pelanggaran akuntabilitas yang terjadi yaitu transparansi, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, keadilan, dan kepercayaan. Dampak negatif dari tidak diterapkan akuntabilitas ini adalah hilangnya kepercayaan terutama dari mahasiswa atau masyarakat pada saat meminta data kepada BMKG, kemudian BMKG akan dianggap tidak mempunyai integrasi yang kuat, kemudian tidak tegas dalam melayani masyarakat. Kemudian apabila akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan baik, maka akan memperoleh dampak positif berupa timbulnya rasa kepercayaan yang besar dari mahasiswa atau masyarakat terhadap BMKG dalam masalah melayani publik. Kemudian oleh karena itu integritas,
BMKG akan dianggap baik. Kemudian solusi untuk permasalahan tadi adalah para pegawai atau ASN yang bekerja di lingkungan BMKG harus lebih merespon keluhan masyarakat atau user dan memperbaiki sistem internal mengenai pengarsipan data. Kemudian integrasi antara sistem dan sinkronnya kebijakan. Kemudian para ASN atau SDM tersebut yang bersangkutan harus memiliki kesadaran untuk berjiwa gotong royong dan berkomitmen serta berintegritas dalam hal tersebut. Masalah selanjutnya adalah belum adanya SOP dalam pelayanan publik dengan output produk data. Dengan contoh kasus, saat ini belum terdapat aturan dan tahapan alur dalam permohonan data bagi masyarakat atau mahasiswa yang ingin meminta data, sehingga mereka masih bingung terhadap alur permohonan data. Begitupun pegawai yang melakukan dinas pelayanan akan kesulitan dalam menentukan berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk kantor dalam memberikan data. Aspek akuntabilitas yang dilanggar atau yang tidak diterapkan dalam masalah ini adalah tanggung jawab, profesionalisme, konsistensi, dan integritas. Dan dampak negatif dari tidak diterapkannya akuntabilitas ini yang pertama berdampak pada individu, seperti individu atau instansi tersebut tidak dianggap profesional karena tidak mengetahui secara pasti berkas-berkas yang diperlukan untuk arsip kantor setelah memberikan pelayanan data. Kemudian untuk kantor PT atau instansi tersebut dianggap tidak bagus dalam melayani dan berkesan mempersulit dalam memberikan pelayanan publik. Tetapi jika akuntabilitas ini diterapkan akan menuai dampak positif seperti lebih memudahkan masyarakat untuk meminta pelayanan jasa dikarenakan sudah mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan permintaan data. Kemudian mempermudah para pegawai untuk memberikan informasi mengenai pelayanan data apabila masyarakat sudah tidak mengetahuinya dan membuat pelayanan publik secara terlaksana dengan baik dan benar. Solusi dari masalah tersebut adalah membuat SOP yang jelas dan tertulis, kemudian menyebarkannya ke masyarakat, baik dalam bentuk media sosial, selebaran, atau banner. Masalah selanjutnya adalah masalah penginputan data di BMKG Soft yang masih sering terlambat, bahkan dirapel. Dengan contoh kasus, setelah melakukan pengamatan per jam, pengisian data Sinop tidak mengisi langsung BMKG Soft pada saat jam pengamatan. Seharusnya ini tidak boleh dilakukan karena BMKG Soft harus dilakukan sesuai jam pengamatan dan tidak boleh telat atau malah dirapel. Aspek akuntabilitas yang dilanggar di sini adalah integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab. Kemudian dampak negatif dari tidak diterapkannya akuntabilitas ini adalah persediaan data yang diterima pusat masih kosong dan tidak komplit, sehingga pada saat pusat melakukan perekapan memiliki hambatan dan harus menunggu laporan dari kantor UPT. Dan apabila akuntabilitas ini diterapkan, maka penginputan data BMKG Soft setelah melakukan pengisian data di Sinop dapat dilakukan sesuai jam pengamatan yang berlaku agar pada saat perekapan di pusat sudah komplit dan tidak mempunyai masalah hambatan. Solusi dari masalah tadi adalah dengan cara berkoordinasi dengan kepala UPT untuk diberikan peringatan terhadap orang-orang yang malas menginput data di BMKG Soft dengan tepat dan tidak telat. Masalah selanjutnya adalah alat AWS atau Automatic Weather System yang tidak dikalibrasi secara berkala. Dengan contoh kasus, pengkalibrasian dan perawatan AWS harus dilakukan selama 6 bulan sekali. Aspek akuntabilitas yang dilanggar adalah tanggung jawab dan profesionalisme.
Kemudian dampak dari tidak diterapkannya akuntabilitas ini itu untuk individu yang pertama adalah terganggunya proses pengamatan MKG, kemudian untuk kantor sendiri adalah tidak adanya laporan bulanan atau laporan bulanan menjadi kosong, kemudian peralatan AWS tersebut menjadi rusak, sehingga data menjadi tidak lengkap dan pelayanan ke masyarakat menjadi terganggu. Dan apabila akuntabilitas ini dijalankan atau diterapkan, akan mempunyai dampak positif bagi individu seperti akan terjadinya pengamatan yang berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kantor sendiri, data pengamatan akan lengkap dan pelayanan akan mudah dilakukan. Solusi dari masalah tadi adalah harus dilakukannya pengkalibrasian dan perawatan AWS secara berkala dan tepat waktu. Yang berikutnya adalah masalah terkait kurangnya keterbukaan sharing data antara UPT dalam satu provinsi guna pembuatan buletin iklim bulanan. Jadi outputnya itu yang dibutuhkan adalah curah hujan dan suhu udara harian. Nah, tahapan kegiatan seharusnya itu adalah biasanya terdapat dalam satu provinsi itu terdapat beberapa UPT maupun pos kerjasama. Nah, setiap bulannya data pengamatan iklim ini akan diolah menjadi informasi iklim, misalnya adalah analisa dan perakiraan iklim. Nah, informasi iklim ini akan dimuat dalam buletin iklim, kemudian disebarluaskan ke beberapa stakeholder. Namun, kendalanya adalah beberapa UPT yang sulit untuk dimintai data pengamatannya dengan alasan yang tidak dijelaskan. Oleh karena itu, pembuatan buletin iklim yang dilakukan oleh koordinator provinsi itu menjadi terganggu. Nah, aspek pelanggarannya di sini terkait dengan transparansi, kemudian juga integritas dan tanggung jawab. Bagaimana dampak negatifnya? Nah, bagi individu itu sendiri, dampak negatifnya adalah terhambatnya pekerjaan forecaster untuk mengolah data tersebut menjadi informasi iklim. Untuk kantor sendiri, dampaknya adalah terlambatnya publikasi buletin iklim, kemudian juga stakeholder dirugikan karena terlambat menerima informasi iklim. Kemudian dampak positifnya adalah apabila dilakukan keterbukaan antar UPT mengenai sharing data, yang pertama itu adalah pengerjaan buletin akan selesai tepat waktu dan dapat didiseminasikan sesegera mungkin. Kemudian juga meningkatkan rasa percaya stakeholder dan masyarakat kepada instansi. Yang ketiga adalah integritas instansi akan meningkat. Solusi yang kita dapat lakukan untuk pemecahan masalah ini adalah yang pertama adalah membentuk forum yang beranggotakan setiap UPT. Jadi dalam satu provinsi itu setiap UPT itu mengirimkan anggotanya sehingga merundingkan kebijakan mengenai sharing data. Solusi selain itu adalah melibatkan pegawai di masing-masing UPT sebagai pertanggungjawaban pengiriman data ke koordinator yang mengelola buletin iklim. Masalah berikutnya yang mungkin terjadi di UPT adalah terkait dengan pengecekan peralatan partikulat. Nah, output dari peralatan partikulat itu sendiri adalah data PM10. Tahapan kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah peralatan partikulat ini harus dilaksanakan secara berkala dengan periode harian, bulanan, ataupun 2 bulanan, bahkan juga tahunan. Hal ini berdasarkan pada GAW report dan buku panduan peralatan partikulat. Di UPT memang sudah dilaksanakan terkait dengan pengecekan peralatan partikulat, khususnya ketika peralatan tersebut mengalami kerusakan ataupun gangguan terhadap alat tersebut. Namun yang seharusnya dilakukan adalah dilakukan pengecekan peralatan secara berkala. Nah, aspek pelanggarannya di sini adalah terkait dengan integritas dan tanggung jawab. Dampak negatif dari tidak dilakukannya pengecekan peralatan partikulat ini adalah menyebabkan komponen alat yang tidak bekerja secara maksimal, sehingga dalam proses record data partikulat akan menyebabkan data yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian dampak positifnya adalah bagi individu yang melakukan pengecekan peralatan tersebut akan meningkatkan kapabilitas seorang pegawai BMKG dalam hal pengetahuan terhadap peralatan partikulat. Kemudian bagi tim kerja atau organisasi, alat yang dipelihara secara berkala akan menghasilkan data yang akurat, kemudian juga meminimalisir kerusakan yang terjadi pada komponen alat.
bagi masyarakat dan pengguna data diperoleh data yang tepat dengan informasi yang mudah dipahami. Solusi dari masalah ini adalah perlu dilakukan pengecekan secara berkala terhadap peralatan partikulat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan menurut GAW Report. Masalah berikutnya yang sering kita jumpai di UPT adalah terkait pengamatan sinop dan agroklimat, di mana outputnya di sini adalah data sinop. Tahapan kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah pengamatan sinop dan agroklimat oleh pegawai itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya banyak kita jumpai pengamatan dititipkan ke rekan kerja lainnya. Nah, di sini aspek pelanggarannya berupa integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab. Dampak negatifnya dari dilakukannya pengamatan sinop oleh rekan kerja ini yaitu merugikan seorang pegawai BMKG itu sendiri karena tidak melakukan tanggung jawab dengan semestinya serta membebankan kepada rekan kerja yang dimintai tolong. Kemudian dampak positifnya adalah memberi keuntungan bagi semua pihak karena selain dia juga telah melakukan kewajibannya dalam hal ini adalah pengamatan sinop dan agroklimat, dia juga dapat melaksanakan kewajibannya tanpa ada tugas tambahan yang semestinya bukan merupakan tugasnya. Solusinya adalah sebaiknya setiap individu memiliki karakter disiplin dalam bekerja, kemudian juga tidak menunda-nunda waktu melaksanakan kewajiban sesuai tupoksinya. Nah, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pegawainya itu sendiri maupun rekan kerjanya. Tidak kalah pentingnya juga adalah terkait kesalahan dalam pengamatan yang dilakukan oleh observer. Nah, di sini outputnya berupa data cuaca dan iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan relatif, dan unsur-unsur cuaca dan iklim lainnya. Tahapan kegiatan yang harusnya dilakukan terkait masalah ini adalah pengisian data dan form setelah kegiatan pengamatan karena tidak teliti dan fokus. Jadi di sini banyak kita temui observer itu tidak melakukan pengamatan dengan data yang tepat dan akurat. Nah, di sini aspek pelanggarannya berupa tanggung jawab dan profesionalisme. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah terganggunya penginputan data selanjutnya, kesalahan dalam analisis maupun perakiraan. Nah, ini merupakan hal yang sangat fatal jika dilakukan oleh para observer. Kemudian dampak positifnya jika ternyata tidak dilakukan kesalahan ini adalah data menjadi tepat dan akurat. Karena sesuai dengan tugas kita sebagai PNS BMKG, kita harus menyiapkan data yang cepat, tepat, dan akurat. Kemudian solusinya seperti apa? Diperlukan pegawai yang memiliki karakter yang fokus dan teliti pada saat melakukan tugasnya yaitu pengamatan. Kemudian juga dilakukan pengecekan kembali setelah penginputan serta berkonsultasi kepada senior. Kemudian masalah berikutnya adalah terkait kurang efektifnya dan akuratnya pengisian SKM atau survei kepuasan masyarakat secara triwulan oleh UPT. Outputnya itu adalah berupa skor dan nilai. Di sini tahapan kegiatan yang seharusnya adalah bahwa user dalam hal ini adalah stakeholder, mahasiswa atau masyarakat yang menggunakan produk informasi dari BMKG dalam hal ini berupa produk pelayanan data. Kemudian dari pihak BMKG sendiri meminta user untuk mengisi survei di Google Form. Nah, survei ini pada akhirnya nanti kita akan rekap dan hasilnya dikirim ke pusat sebagai bahan evaluasi dari UPT. Aspek pelanggarannya yaitu berupa integritas, profesional, dan tanggung jawab. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu ketika form ini diisi oleh user yang bahkan tidak tahu produk informasi dari UPT akan menghasilkan data berupa skor dan nilai yang tidak akurat karena user menganggap bahwa hal ini tidak penting sehingga diisi secara tidak tepat sasaran karena asal-asalan. Jadi dari pihak BMKG-nya sendiri tidak dapat mengevaluasi kinerja dari BMKG-nya. Namun dampak positif jika ternyata user mengisi survei secara benar bahwa rekap data akan menjadi lebih cepat selesai, kemudian juga targetnya lebih cepat terpenuhi, tepat waktu untuk disetor ke pusat sebagai penilaian bahwa jika diisi secara benar maka penilaiannya akan dengan tepat. Solusi yang dapat dilakukan adalah dari pihak BMKG sendiri harus mendekatkan diri ke user sehingga user akan lebih banyak tahu
tentang BMKG itu sendiri, sehingga survei yang dilakukan oleh si usernya akan benar-benar dilakukan secara tepat sasaran, sehingga akan merasakan produk yang kita berikan. Masalah berikutnya adalah terkait kurangnya penggunaan fasilitas kantor, outputnya berupa produktivitas SDM. Nah, di sini yang seharusnya dilakukan adalah bahwa fasilitas kantor yang telah disediakan itu harus digunakan, misalnya seperti komputer atau laptop. Aspek pelanggarannya di sini adalah berupa integritas, profesionalitas, dan kepercayaan. Dampak negatif dari tidak digunakannya penggunaan fasilitas kantor ini adalah produktivitas SDM atau pegawai kantor menjadi kurang produktif. Kemudian juga fasilitas tidak digunakan sebagaimana mestinya. Namun dampak positif jika fasilitas kantor ini digunakan adalah menjadi lebih efisien mengerjakan pelayanan informasi. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengerjakan tugas kantor atau pekerjaan yang sebelumnya ditumpuk, yang mengakibatkan fasilitas kantor dapat digunakan dengan baik. Kemudian juga solusinya di sini adalah meningkatkan dan mengajak rekan kantor untuk lebih sering menggunakan fasilitas kantor agar pekerjaan di UPT lebih cepat selesai dan tepat waktu. Masalah berikutnya terkait dengan peralatan observasi. Dalam hal ini adalah sensor ARWS mengalami error atau kerusakan. Outputnya berupa data curah hujan. Tahapan kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah pengecekan secara berkala pada alat sensor ARWS. Nah, di sini perawatannya menjadi kurang baik. Aspek pelanggarannya adalah tanggung jawab. Kemudian dampak negatifnya adalah data curah hujan terkontaminasi dan menghasilkan data yang tidak valid. Sedangkan dampak positifnya jika alat sensor ARWS ini baik adalah menghasilkan data curah hujan yang relevan dan akurat. Solusinya seperti apa? Solusinya segera memperbaiki alat sensor yang rusak. Terima kasih. Sekian paparan dari kelompok kami terkait dengan analisis dampak penerapan akuntabilitas sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kami dalam mata pelatihan akuntabilitas dalam Latsar CPNS golongan 3 angkatan 12 di BMKG. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.